Saya Eni Eskawanti dari SMK Negeri 2 Kota Baru, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada tanggal 4 Maret 2024. Terima kasih. Siapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini semuanya sehat? Sehat, Bu. Sudah sarapan semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, berarti siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Kita tolong dipimpin doa ketua kelas. Silakan maju ke depan. Doa dimulai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hadir semua lengkap ya. Cek dulu ya. Alfian ada? Ya, Anissa Ardianti. Ya, Aulia. Dharma. Putri. Haslinda. Yuli Mei. Ya, lengkap hari ini ya. Ibu minta tolong cek kebersihan, mungkin di laci ada sampah atau di bawah meja ada sampah, minta tolong dibuang ke tempat ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, Ibu minta kalian berdiri semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap kalian ya mengikuti pembelajaran Ibu hari ini ya? Siap, Bu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks negosiasi ya. Ya, tanpa kita sadari kita setiap hari mungkin hampir setiap hari kita melakukan negosiasi ya, baik di sekolah atau di rumah atau di lingkungan sekitarnya ya. Masih ingatkah kalian apa sih itu negosiasi? Ada yang masih ingat? Ya, Dharma ya, silakan apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu kegiatan berunding atau tawar-menawar antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan dan kesepakatan. Iya, terima kasih ya. Negosiasi adalah perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Selanjutnya ada teks negosiasi. Negosiasi sama teks negosiasi beda. Masih ingat teks negosiasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Bu. Ya, siapa? Maria ya, silakan.
Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi untuk mencapai kesepakatan bersama. Iya. Interaksi sosial itu teks negosiasi. Ada lagi mengapa negosiasi itu penting? Saya mau Ya, Sri, silakan. negosiasi itu penting Bu karena untuk menyatukan pendapat. Iya, karena untuk menyatukan pendapat. Ya, betul sekali. Bagaimana sih caranya negosiasi itu? Negosiasi yang baik itu seperti apa ya? Si Sophie ya? Ya, Sophie, silakan. Untuk menjawab Bu, yang pertama itu mengalami masalah secara menyeluruh, yang kedua memiliki sifat keterbukaan terhadap lawan, yang ketiga itu fokus pada kepentingan bersama, dan yang terakhir menerima masukan. Ya, itu negosiasi yang baik. Kalau negosiasi yang benar, seperti apa itu negosiasi yang benar? Ya, pembahasannya ya. Ya, silakan. Izin menjawab Bu, menurut saya negosiasi yang benar seperti mengemukakan argumen lancar, jelas dan sopan dan memperhatikan penjelasan pendapat yang dikemukakan. Ya. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menulis teks negosiasi dalam bentuk dialog secara logis, kreatif dan menggunakan alur yang untuk melalui pembelajaran PJBL. Nah, kalian setelah belajar ini diharapkan siswa dapat menulis teks negosiasi dialog secara utuh dan kreatif sesuai dengan struktur teks negosiasi sesuai yang kalian sebutkan tadi. Jadi harus terstruktur ya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menghasilkan sebuah produk teks negosiasi dari tema yang sudah dipilih, dan yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mempresentasikan tugas menyusun teks negosiasi dengan rasa percaya diri. Jadi nanti setelah kalian belajar di sini, kalian bisa membuat teks negosiasi lalu bisa dipresentasikan ke kelas kelompok. Nah, di sini lagi ada boleh diperhatikan ada contoh teks negosiasi, videonya diperhatikan semuanya ya. Permisi Mbak, apelnya berapa sekilo? Itu 45 kilonya. 45. Boleh kurang nggak Mbak? Enggak kurang, enggak pas itu. Mau beli banyak soalnya. Berapa? Mau beli jeruk sama apel sama salak nanti. Mau berapa kilo? Sekilo. Kilo? Iya. Oke ya. Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35 ada. 35. Iya. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Kilo. Ya. Mbak, kalau ini 1 kilonya berapa? 1 kilonya 15. Cuma dikit sih. Kilo. Iya. 13 pas. Ya udah deh. Ya jadi. Oke. Mau beli buah apa lagi ya? Bagaimana kalau salak? Mbak, berapa salak sekilo? Salah kilonya 13. Boleh nawar berapa Mbak? 10.000 dapat kilonya. Ya udah Mbak, salaknya sekilo. Oke. Nah, setelah kalian menyimak video negosiasi tadi, apa temanya tadi di dalam video tersebut? Temanya apa? Membeli buah ya. Pastinya di dalamnya ada struktur teks negosiasi, yaitu yang terdiri dari pertama orientasi. Apa contoh kalimatnya tadi orientasi? Permisi Mbak, ada buah jeruk, tuh ya, itu termasuk orientasi. Yang kedua yaitu ada pengajuan. Pengajuan itu isinya permintaan atau tujuan, ya. Yang ketiga ada penawaran. Adakah penawarannya tadi di dalam? Seperti apa tadi kalimatnya? Boleh kurang Mbak, ya. Jadi dari harga berapa turun ke harga berapa? Dari 45 ke 35. Itu
penawaran. Jadi pembelinya menawar dari harga 40 ya menjadi 35. Ya, jadi negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok organisasi yang lainnya. Itu pengertian dari negosiasi. Tujuannya untuk apa negosiasi? Yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama, sampai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada, serta mencapai kondisi saling menguntungkan antara kedua belah pihak, misalnya antara penjual dan pembeli, itu saling menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Manfaat negosiasi, bisa minta tolong dibacakan. Apa sih itu manfaat negosiasi? Ya, ayo minta tolong bacakan. Nah ya, manfaat negosiasi, terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan masing-masing, bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Ya, itu adalah manfaat dari Negosiasi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari negosiasi. Yang pertama yaitu memiliki partisipan. Apa itu partisipan? Pihak yang terlibat. Iya, orangnya ya. Jadi yang melakukan negosiasi itu siapa sih orangnya? Misalnya tadi contohnya yang di video adalah penjual dan pembeli. Yang kedua, ciri-ciri negosiasi adalah mencari penyelesaian atau jalan tengah. Jadi untuk mencari penyelesaian. Yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis atau tawar-menawar. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi diutamakan itu kepentingan bersama. Dan yang kelima, menghasilkan kesepakatan atau menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan dua belah pihak. Nah, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Cara penulisan teks negosiasi kita harus mengetahui kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu pronomina, atau disebut juga kata ganti. Kata ganti orang pertama apa? Saya, aku itu tunggalnya. Kalau jamaknya kami, kita. Oke. Terus ada lagi kata ganti orang kedua tunggal. Dua tunggal. Contohnya adalah kata ganti orang kedua tunggal. Kalau kata ganti orang kedua jamak berarti lebih dari satu kali. Itu kata ganti. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat yang disampaikan penutur melalui dialog yang disampaikan langsung ya. Biasanya ditandai dengan tanda kutip di depan dan di belakang. Contohnya, Pak, mohon maaf bisa saya bantu? Barang apa yang sedang Bapak cari? Nah, di situ pastinya ada tanda kutip di depan dan di belakang. Selanjutnya adalah kalimat deklaratif. Apa itu deklaratif? Kata kuncinya adalah menyatakan sesuatu informasi atau berita yang isinya informasi atau berita, itu namanya kalimat deklarasi. Ya. Contohnya di tempat lain harganya bisa lebih mahal, Pak, ini sudah paling murah. Nah, itu kalimat deklarasi. Selanjutnya yang keempat yaitu kalimat interrogatif. Interrogatif berarti menanyakan. Contohnya, dan saya memberikan contoh. Yuk dibaca. Ya. Contohnya, kalau boleh tahu barang yang kemarin masih ada. Ya, apakah barang yang kemarin masih ada? Kalau boleh tahu, barang yang kemarin masih ada, dan diakhiri kalau tanda tanya, diakhiri tanda tanya ya, kalau kata tanya ya. Terus yang kelima adalah kalimat persuasif. Yang seperti apa itu persuasif? Membujuk, menarik perhatian dan memengaruhi. Contohnya, dan bisa memberikan contoh.
Ya, kalimat apa tadi? Persuasif, ya. Kan contoh silakan, ya. Ya. Contohnya, saya tidak jadi belanja kalau harga barang itu tidak bisa diturunkan. Ya, saya tidak jadi belanja kalau harga barang itu tidak bisa diturunkan. Itu kalimat persuasif. Meminta agar barangnya harganya diturunkan. Yang keenam adalah berisi pasangan tuturan. Ya. Jadi ada tanya jawab di situ. Pastinya kalau tanya jawab ada dua yaitu ada pasangannya mengucapkan salam berarti balas salam, bertanya terus menjawab. Itu namanya tuturan, pasangan tuturan. Ada lagi langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Langkah-langkahnya seperti apa sih untuk menyusun teks negosiasi? Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik. Topiknya apa yang mau kita buat. Nah, itu nanti ada tugas ya. Itu nanti dibagikan di LKPD. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menentukan pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat itu siapa-siapa orangnya. Misalnya penjual dan pembeli. Untuk negosiasi itu tidak harus membeli, penjual dan pembeli. Ada juga misalnya kalian negosiasi dengan orang tua, misalnya minta HP. Nah, tapi si ayah atau ibu ada syaratnya, boleh bapak atau ibu belikan HP tapi dengan syarat, memberikan syarat orang tua harus belajar dengan dia misalnya. Jadi teks negosiasi atau negosiasi bisa juga tidak harus jual beli, jadi bisa juga di keluarga ya, atau dengan teman, meminjam buku atau meminjam yang lainnya itu bisa negosiasi. Terus yang ketiga yaitu menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Terus yang keempat menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam teks negosiasi perbedaan pandangan antara dua pihak dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan. Dan yang kelima yaitu menyusun kerangka teks. Kerangka teksnya kalian susun. Ada tahapannya. Pada tahap ini yaitu pertama mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan utuh. Itu nanti kalian bisa menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat. Terus nanti di situ ada kalian harus bisa memperhatikan baik-baik pilihan katanya, struktur kalimatnya, hubungan antar kalimatnya, kepaduannya antara paragraf itu harus diperhatikan. Yang ketujuh adalah merevisi kembali hasil tulisan utuh. Direvisi, dibaca kembali apakah sudah benar atau ada yang kurang kata-katanya. Terus yang kedelapan adalah dipublikasikan. Sampai di sini ada yang masih bingung, bisa ditanyakan, silakan. Udah jelas teks negosiasi, cara membuatnya, terus strukturnya. Sudah paham semuanya ya? Paham. Nah, di sini ada LKPD kerja kelompok ya. Jadi ibu minta kelompok yang kemarin sudah dibuat, silakan duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Ya silakan dibuka HP-nya, ibu sudah share ke WA grup. Dibuka link untuk memilih satu kelompok satu gambar. Kira-kira apa yang mau dipilih? Ada di situ membeli buah, ada membeli mobil, membeli baju, ada lagi mengumpulkan tugas. Setiap kelompok satu, pilih yang mana? Untuk kelompok satu, ya, mobil ya, membeli mobil berarti ya. Silakan dikerjakan untuk satu.
Untuk kelompok 2 tadi yang mana? Membeli apa? Baju ya. Berarti kelompok pelatih ya. Baju, membeli baju. Pegang dulu. Kelompok 3 pilih gambar apa? Dua. Ya. Kelompok apa namanya? Lawan. Kelompok semuanya ya. Enggak, silakan tulis nama-nama kelompoknya. Di situ diskusikanlah dengan kelompok kalian, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Langkah-langkah kalian lakukan untuk menulis teks negosiasi berdasarkan ilustrasi gambar. Jadi gambar yang kalian pilih di HP kalian tadi di link, gambarnya apa disesuaikan, terus kalian menulis teks negosiasi sesuai gambar yang dipilih. Pastinya sesuai dengan struktur teks negosiasi. Temanya apa? Nah, temanya misalnya membeli buah, ditulis membeli buah ya. Pihak yang terlibat siapa? Misalnya guru dan siswa, pembeli dan penjual, ditulis di situ ya. Kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah terjadi kesepakatan? Nah, terus ada strukturnya di sini, orientasi. Nah, kata-kata yang mana yang termasuk orientasi? Pastinya apa? Ya, pembuka ya, itu orientasi. Permisi, selamat pagi itu termasuk orientasi. Pengajuan yaitu tujuan. Tujuannya misalnya pembeli datang ke sini mencari apa? Kemeja atau baju batik contohnya. Terus ketiga penawaran. Seperti apa itu menawarnya? Itu ditulis ya. Persetujuan dan penutup. Penutup biasanya seperti apa? Terima kasih. Oke, dilihat ini atau dibayar dengan TF misalnya mobil ya. Terus selanjutnya mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi dialog dengan memperhatikan kaidah penulisan atau tanda baca yang benar. Silakan kalian kerjakan. Ya, berbagi tugas setiap kelompok, ada yang menulis, ada yang mencari jawaban. Ya, silakan kerjakan sama-sama. Waktunya 20 menit, cukup ya. Selesai lah 30 menit, 20 menit, selesai ya. Silakan dikerjakan sama-sama.
teks negosiasinya yaitu kelompok anggrek. Silakan dibuka untuk kelompok anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eni selaku guru master serta teman-teman yang berbahagia, izinkan saya bercerita presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok anggrek beranggotakan saya sendiri, Jimmy Ramadhani sebagai moderator. Dan saya Alfian. Saya Maria Imam Duata. Saya Yudhindra Revalinda. Dan saya Sri Lestari. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil teks negosiasi yang telah kami buat. Bertema jual beli mobil. Teks negosiasi akan dibacakan oleh Maria dan Alfian. Kepada Maria dan Alfian dipersilakan. Selamat datang di garasi lo saya, Mas. Oh ini ya Mbak, Toyota Starlet yang mau dijual itu keren. Tahun berapa ini Mbak? Mobil ini tahun 1990, Mas Alfian. Surat-suratnya lengkap dan pajaknya masih hidup. Waktu kemarin sampai kirim video yang suara mesinnya, saya sebetulnya langsung jatuh hati Mbak. Cuma terkendala dengan harga yang ditawarkan. Iya, Mas Alfian. Saya buka di harga 48 juta. Kemarin ada yang nawar 41 juta, nggak saya lepas. Iya Mbak, apa daya saat ini saya nggak punya uang 40 juta. Tapi serius Mbak, saya tertarik dengan mobil lawas ini, akan saya rawat sepenuh hati. Bagaimana ya? Ya sudah, Mas Alfian. Saya lepas sampean deh kalau cuma 40 juta. Saya percaya sampean benar-benar ingin mobil ini, bukan untuk dijual kembali dan mencari keuntungan, tapi karena suka dengan mobilnya. Wah, terima kasih Mbak. Semoga berkah untuk kita semua. Saya bayar via transfer Bank ya. Siap, Mas. Amin. Itulah tadi pembacaan teks negosiasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, saran atau tanggapan, kami persilakan. Silakan yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau memberi saran. Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana dari kelompok Melati. Izin bertanya, sebutkan kalimat persuasif di dalam teks negosiasi tersebut. Baik, pertanyaan dari kelompok Melati akan dijawab oleh Yuli. Kepada Yuli, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok Melati. Si pembeli sangat tertarik dengan mobil lawas ini karena dia akan merawat dengan sepenuh hati. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, saran atau tanggapan, saya sudahi presentasi dari kami. Apabila ada pembukaan, pasti ada penutup. Salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok Melati, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Melati dengan saya sendiri Nurasana sebagai moderator dan anggota saya. Saya Studika Ramadhani. Saya Putri Amelia. Saya Tiara Dewi. Saya Nur Amelia. Di sini kami akan membacakan teks negosiasi kami yang berjudul Jual Beli Baju yang dibacakan oleh Studika Ramadhani dan Putri Amelia. Itu silakan. Permisi, Mas. Ya silakan dipilih-pilih Bu. Baju yang ini ukuran L ada nggak? Ada Bu, sebentar saya ambilkan. Ya. Ini Bu yang ukuran L-nya. Berapa harganya, Mas? Itu harganya 300.000, pasnya bisa deh 290.000. Bisa 260.000 nggak, Mas? Aduh, tidak bisa Bu, paling kurangi 5.000, jadi 285.000 Bu. Ya, 280.000 deh, Mas. Langsung saya beli. Ya udah, baiklah Bu. Ya, itu tadi isi dari teks negosiasi dari kelompok kami. Untuk tanggapan, saran atau pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian, saya perwakilan dari kelompok anggrek. Izin bertanya, terletak di bagian mana kalimat pengajuan dalam dialog tersebut?
Untuk pertanyaan dari Alfian, kepada Amelia Rahma dipersilahkan untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Alfian. Jadi kalimat pengajuan terdapat pada dialog. Baju yang ini ukuran L ada nggak? Ada Bu, sebentar saya ambil. Itu tadi presentasi teks negosiasi dan tanya jawab dari kelompok kami. Atas perhatian, waktu, dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar yang beranggotakan saya sendiri Anis Afianti sebagai moderator. Saya Karamelia. Saya Sobisana. Saya Mudah Hidiani. Saya Hasminda. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teks negosiasi yang berjudul Memberi Buah. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau saran dari teman-teman? Saya dari kelompok Alfred ingin bertanya. Pertanyaannya terletak di bagian mana kalimat negatif? Baik, pertanyaan dari kelompok Alfred. Kelompok Alfred akan dijawab oleh Umrah Widiani. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok Alfred. Jadi jawabannya adalah 2 kilo 25.000 aja, boleh? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Cukup. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Salah ulangannya kami mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang terhormat Ibu Eni selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang kami berikan. Berdirinya kami sini, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Dewa Syarji Sahara sebagai moderator dan anggota kelompok saya. Saya Kasih Rizana sebagai peserta. Saya Nayla Sofia sebagai peserta. Saya Aulia Indriani. Saya Nayla. Berdirinya kami sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu teks negosiasi yang bertemakan tentang pengumpulan tugas sekolah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan saran, pertanyaan, atau tanggapan tentang presentasi kelompok kami? Kami beri kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari kelompok Melati. Izin bertanya, sebutkan struktur teks negosiasi yang ada di dalam teks negosiasi tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya dan silakan kepada Aulia Indrani kami. Izin menjawab dari kelompok Melati. Struktur yang terdapat dalam teks negosiasi adalah orientasi yang berisi pembukaan atau salam, pengajuan yang berisi tujuan, penawaran yang berisi proses tawar-menawar, persetujuan berisi kesepakatan, dan penutup berisi ucapan terima kasih atau salam. Dari kami sebelumnya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan atas perhatiannya juga aku mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, hilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu mau tahu apakah kalian masih semangat? Kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Ridwan. Itu. Fitri. Iqbal. Baiklah, untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, silakan dibuka gadget kalian. Sudah ibu kirim link untuk mengisi evaluasi
Kuberi waktu 3 menit. Keluarkan gadget kalian. Baiklah, hasil evaluasi hari ini sudah semuanya ya. Bisa minta tolong dibacakan siapa? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Alfian. Apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Saya cukup memahami struktur negosiasi dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini itu menentukan kata pronominanya. Oh iya, pronomina ya. Pronominanya dia. Bukan dulu buat. Sudah jelas ya semuanya atau ada pertanyaan? Jelas. Jadi untuk kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini, apa kesimpulannya? Ada yang bisa jawab? Kesimpulan pembelajaran hari ini kita simpulkan sama-sama. Dalam mempelajari pembelajaran hari ini, kita bisa membuat teks negosiasi. menulis atau membuat teks negosiasi sesuai dengan kaidah kebahasaannya dan struktur teks negosiasi, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan tutup. Berarti sudah paham semuanya ya? Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini apa? Yaitu kita bisa membuat teks negosiasi sesuai dengan struktur kaidah kebahasaan ya. Pastinya untuk strukturnya di situ ada orientasi ya, sudah ada ya tadi ya. Yang kedua ada ketiga penawaran, persetujuan, dan tutup. Nah, itu hasil dari kesimpulan hari ini. Kita semuanya paham cara membuat langkah-langkah membuat teks negosiasi. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita siapkan, kita akan belajar biografi ya, teks biografi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, berhubung tadi membuka dengan doa, sekarang ditutup juga dengan doa. Minta tolong ketua kelas dipimpin doa. Ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah. Sampai di sini pertemuan hari ini, kita lanjutkan ke minggu depan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya. Bisa dimulai pembelajaran minggu depan bahasa Indonesia, yaitu dengan teks biografi.